Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Matematika. Masih bersama saya Pak Wahyu Budi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal simulasi OSN-SD yang diselenggarakan oleh Puspresnas ya. Soal yang dijadikan sebagai soal simulasi kemarin. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Jadi soal di sini tidak saya urutkan dari 1 sampai 30 acak ya, karena yang saya dapatnya juga acak. Kemudian setiap orang juga beda-beda soalnya. Langsung aja. Soal pertama. Andika mencampurkan 1 liter jus jeruk murni, 1 liter jus sirsak murni, dan 1 liter air. Andika memberikan setengah hasil campuran tersebut. Berarti asalnya kan 3 ya. Asalnya 3 diberikan setengahnya. Berarti tinggal 1,5. Nah, jeruk murninya ada setengah, sirsaknya setengah, airnya setengah. Andika memberikan setengah hasil campuran tersebut ke Sarah. Selanjutnya, Andika menambahkan lagi sisanya dengan setengah liter air dan setengah liter jeruk murni. Berapa persen jus jeruk murni yang dimiliki oleh Andika sekarang? Nah, jeruknya tadi kan tinggal setengah ya, 0,5 ya berarti ya. 0,5 ditambah lagi ke 0,5 lagi. Nah, bawahnya tadi kan masih 1,5 campurannya. Ketambahan ini setengah liter air dan setengah liter jeruk murni kan berarti 1 loh. Nah, kalikan 100%. Berarti ini menjadi 1/2,5 kalikan 100%. 100 bagi 2,5 adalah 40. Jadi jawabannya adalah 40%. A ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Angka satuan dari hasil operasi berikut adalah, oke, angka satuannya. Yang pertama, 1, kan angka satuannya 1 ya. 1 kali 3 kan ini 3. Ini angka satuannya 5. Ya. Jadi kalau bilangan ganjil dikalikan dengan 5, angka satuannya pasti 5. Nah, kalau bilangan genap dikalikan dengan 5, angka satuannya pasti 0. Nah, ini setelah suku ketiga dan seterusnya kan ada 5 terus tuh. Ya. Suku ketiga dan seterusnya ini ada 5 terus. Nah, ada 5 terus. Ini total sukunya ada yang pertama 1 suku sampai 2021, berarti ada 2019 suku ya, yang ini ya. Ini ada 2019 suku. Berarti 2019 kan ganjil kali 5 kan 5. Berarti 1 tambah 3 tambah 5. Jadi jawabannya adalah 9. Nah, ini yang D. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Banyak bilangan dari 1, asli dari 1 sampai 102 yang kuadratnya dibagi dengan 8 bersisa 4, bersisa 4. Jadi bilangan kuadrat itu ya kalau dibagi dengan 8, ya ini yang genap. Contoh 2. 2 itu kan kuadratnya kan 4. 4 dibagi 8 bersisa 4. Kalau yang kelipatan 4 kalau dikuadratkan pasti habis. Ya. Kalau 6 itu kan bukan kelipatan 4. 6 itu kalau dikuadratkan 36. Dibagi 8, sisanya 4. Nah, berarti dari sini kita bisa dapatkan yang bukan kelipatan 4. Kan gitu. Yang bukan kelipatan 4. Jadi dari 1 sampai 102 yang bukan kelipatan 4. Nah, bilangan genap sendiri dari 1 sampai 102 itu kan ada 51 ya. Bilangan genapnya ada 51. Tinggal 102 dibagi 2. Jadi gini, 102 dibagi 2. Dikurangi dengan 102 dibagi dengan 4. Nah, dibulatkan tapi karena tidak bisa dibagi 4 ya. 51 dikurangi 25. Jadi jawabannya adalah 26. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Persentase banyak pasien COVID-19 yang sembuh di Provinsi A dan B sampai bulan Desember 2020 masing-masing 90% dan 80%.
rata-rata gabungan persentase banyak pasien sembuh dari kedua provinsi tersebut 86,2/3. Ini kalau dijadikan pecahan biasa itu kan sama dengan 250/3%. Dan jumlah pasien COVID-19 di provinsi A adalah 100.000. Maka banyak pasien COVID-19 di provinsi B sampai bulan Desember adalah oke. Jadi kalau gabungannya kan tuh ya 290/3%. Kita misalkan aja yang provinsi A misalkan pasiennya adalah A meskipun kita sudah tahu 100.000 ya. Berarti kan 0,9A. Nah, karena 90/100 tuh. Yang pasien B itu kan berarti 0,8B. Nah, ini sama dengan 250/3. Kalau jadikan ini kan dalam bentuk persen. Kalau dijadikan dalam bentuk pecahan biasa kan sama dengan begini. 250/300 ya. Karena persen itu per 100. Jadi 5/6. 5/6 A plus B. Nah, kali silang. 5,4A 4,8B sama dengan 5A plus 5B. Jadi 0,4A sama dengan 0,2A. Kita bagi 0,2 aja. Menjadi 2A. Oh ini B ya yang kanan ya. Itu sama dengan B. Jadi B-nya itu 2A. Jadi pasien COVID di provinsi B itu 200.000 berarti ya. Jadi 200.000. Nah, yang sembuh itu kan 80%. Jadi pasien B itu B pasiennya 200.000. Yang sembuh 80% berarti yang masih terjangkit kan tinggal 20%. Nah, berarti 20/100 kali 200.000. Nah, 200.000 kalikan 20, 40.000. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam lingkaran berikut menunjukkan data 150 siswa SD Bina Karya yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Setiap siswa hanya diperbolehkan mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler. Oke, gambar tidak pada ukuran sebenarnya. 150 siswanya ya. Saya perbesar lagi. Nah, ini seni musik ada 20%. 20. Ini futsalnya 24%. Nah, apabila diketahui banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler basket 42 anak. 42 anak. Nah, kita cari tahu aja seni musiknya berapa itu. Seni musik. Itu kan 20%. Berarti 20/100 kalikan 150 ya. Karena total siswanya tadi kan 150. Nah, ini 150 dibagi 10, 15 kalikan 2, 30. Kemudian futsal. 24%. Nah, dibagi 4. Dapat 6, ini dapat 25 ya. 150 dibagi 25 adalah 6, kalikan 6, 36. Nah, basketnya sendiri kan 42. Kita hitung, ini kan 66 tambah 42, 108. Berarti seni tarinya 42 juga berarti ya. 150 kurangi 30, kurangi 36, kurangi 42, kurangi 42. Kegiatan ekstrakurikuler yang paling diminati berarti basket dan seni tari. Jadi jawabannya adalah ini yang seni tari dan basket. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Pada permainan monopoli, Lintang memiliki uang mainan dengan pecahan sebagai berikut. Lintang akan membayar sewa tanah sebesar 2021. Banyak cara membayar sewa tanah yang bisa dilakukan Lintang adalah yang pertama,
kita bisa mendapatkan 500-nya 2 ya, tanpa 1000 dulu. 2 kali 500 4 kali 500 ya. Ditambah 2 kali 10 tambah 1 kan 2021. Sekarang kita pakai 1.000. Nah, berarti 1 kali 1000 ditambah 2 kali 500, 2 kali 20 tambah 1. Terakhir 2 kali 1000 tambah 2 kali 10 tambah 1. Berarti ada 3 cara berarti ya. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Hasil panen Pak Agus 4 ton, 32 kuintal padi dijual ke pedagang. 85 kg diberikan ke tetangganya. Dan sisanya disimpan. Berapa kilogram padi yang disimpan? Oke. 4 ton itu kan sama dengan 40 ton ya. 40 ton. Jadi 40 ton itu 40 kuintal, maaf. 40 kuintal atau 4 ton itu kan 4.000 kilogram. Dikurangi 32 kuintal, 3.200. Dikurangi 85 karena diberikan ke tetangganya. 800 kurangi 85, 715 kilogram. Jadi jawabannya C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suku ke 100 dari bentuk itu. Oke. Yang pertama, penyebutnya ini kan 2 kali 3. Ini 3 kali 4. 4 kali 5. Nah, kalau suku pertama itu diawali 2 kali. Nah, suku kedua 3 kali. Suku ketiga 4 kali. Suku keempat 5 kali. Berarti kalau suku ke 100 ya tinggal 101 kali 102. Berarti 1 per 10.302. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, perhatikan gambar berikut. Total 1, 2 sampai 17. Nah, ini segi berapa ini? Ini kan sama dengan bangun ini segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Segi 9. Ditambah yang tengah 360 derajat. Ingat, jumlah sudut pada segi N itu kan N-2 kalikan 180. Karena ini segi 9, berarti 9 dikurangi 2 kali 180. Yang tengah tambah 360 ya. Jadi 7 kalikan 180, 1260 ditambah 360. Jadi 1620. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Perhatikan diagram berikut dengan cermat. Banyak pengunjung taman bermain. Rata-rata banyak pengunjung adalah 33. Jadi totalnya adalah 6 kali 33 ya. Totalnya 198. Jadi Jumat dan Rabu, banyak Jumat itu ya. Tinggal ngurangi aja 198 kurangi 45 40 20 25. 45 40 kan 85 tambah 20 105 tambah 25 130. Berarti 68. Kita lihat jawabannya yang 68, tapi Jumat lebih banyak ya. Yang jumlahnya 68 itu cuman A dan B. Tapi yang B kan sama. Sementara di sini Jumat dengan Rabu itu banyak kan Jumat, ya kan? Berarti Rabu dan Jumat ya 32 dan 36. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Look at the following feature. Luas daerahnya adalah, oke, ini kan 7. Nah, kalau itu panjangnya 15, berarti di sini kan 8. Nah, ini kan 7, ini 3.
Persegi panjangnya 7 kali 15. Segitiganya setengah kali 3 kali 8. 105 tambah 12. Jadi jawabannya 117. Oke, jadi jawabannya adalah A ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berapa banyak susunan huruf yang dapat terbentuk dari semua huruf C, O, V, I, D dengan ketentuan V dan D selalu berdampingan. Oke, jadi sama halnya kita menyusun eh, empat jenis gitu ya. Karena V dan D kan berdampingan kan. 4 jenis kan berarti 4 faktorial. Karena V dan D itu bisa bolak-balik. Nah, V dan D itu bisa bolak-balik, berarti kalikan 2 saja. 4 faktorial itu kan kita tahu ya, bahwasanya 4 faktorial itu kan 24. Kalikan 2, 48 berarti. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berapa banyak semua kata KSN yang mungkin dapat dirangkai dengan menghubungkan petak-petak yang bersisian? Contohnya di bawah ini. Oke, KSN. Oke, saya perbesar. Nah, K yang tengah. K yang tengah ini kan bisa ke S kan 4 kali. Masing-masing S itu bisa ke N 2 kali. Berarti 4 kali 2. K yang pinggir ini ada 2. Masing-masing bisa ke S. Nah, K-nya ada 2. Masing-masing ke S bisa 2 cara. Ya. Sementara S-nya ke N itu masing-masing ada 2 cara juga. Nah, berarti 8 tambah 8 ya. 16. Jadi jawabannya adalah ini. Yang apa C itu ya. Berikutnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada gambar berikut luasnya 576. Akar 576 itu kan sama dengan 24. Ya, 24. Ini panjangnya 24. Berarti kalau ini separuhnya, ini berarti sama dengan 12 kan gitu. Pertanyaannya luas daerah yang diarsir. Nah, ini kita misalkan dengan R. Nah, ini AE itu kan panjangnya juga 12 karena jari-jari seperempat lingkaran itu kan. Nah, ini berarti R, berarti ini adalah 24 min R. Gitu ya. Kita gunakan Pitagoras. Jadi R kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 24 min R dikuadratkan. R kuadrat tambah 144, 48, maaf 576 ya. Dikurangi 48R ditambah R kuadrat. R-nya bisa dicoret. Jadi 48R 576 kurangi 144. 432. Jadi R-nya 432 dibagi 48. Yaitu 9. R-nya adalah 9. Oke, berikutnya. Pertanyaannya itu kan adalah luas daerah yang diarsir. Nah, diarsir. Berarti yang diarsir itu adalah 1/4 lingkaran besar. Nah, berarti 1/4 pi kalikan jari-jarinya 24 kuadrat 24. Kemudian dikurangi 3/4-nya kan. Nah, berarti kurangi 3/4 pi kalikan dengan 9 kuadrat. 576 dibagi 4 adalah 144. Nah, 144 pi. Ini 9 kuadrat itu 81 kalikan 3 kan 243. 243 dibagi 4 ya. 243 dibagi 4 itu kan sama dengan 63/4 ya. Nah, 63/4. Sehingga kita bisa dapatkan
83 1/4 pi. Jadi jawabannya adalah apa ini? B. Oke, kita lanjutkan ke soal, kalau tidak salah ini sudah ke 15 ya. Nanti ini saya jadikan 2 part video. Soal terakhir pada video ini. Agus bersepeda menempuh jarak 40 km. Ia menggunakan sepertiga waktu perjalanannya untuk bersepeda dengan kecepatan 30 km per jam. Setengah waktu perjalanannya untuk bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Dan sisanya untuk beristirahat. Nah, berarti kan gini. Waktunya misalkan T ya. Waktu total waktu itu T. Istirahatnya berarti T kurangi setengah T kurangi sepertiga T. 6 kurangi 3T kurangi 2T per 6. Jadi 1/6 T. Nah, dari sini kan kita bisa dapatkan ya. 40 km itu kalau setengahnya kecepatannya sepertiganya 30, setengahnya 20. Jadi sepertiga T kali 30 tambah setengah T kali 20 hasilnya 40. Dalam bentuk jam itu ya T-nya ya. T jam itu ya. 30 bagi 3 10 berarti 10 T. Ini juga 10 T. Nah, 20 T 40 berarti T-nya 2. T-nya 2 jam ya. Berarti istirahatnya adalah istirahat 1/6 2 jam itu kan sama dengan 120 menit. Berarti 20 menit. Oke, demikian pembahasan 15 soal simulasi OSN-SD oleh Puspresnas kemarin. Mohon maaf jika ada kesalahan dan insya Allah video berikutnya akan saya tampilkan yang part 2 atau yang 15 soal berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.